Oke, mari kita selami topik ini. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Bayangin kita lagi ada di sebuah perjalanan lintas waktu yang luar biasa ya. Kita bakal mulai dari sebuah ruang sidang kosmik kuno yang megah banget, terus melesat maju langsung ke meja kantor dan gedung gereja tempat Anda berada hari ini. Kita bakal ngebongkar habis-habisan isi Mazmur 82. Ini tuh bukan sekedar teks kuno biasa, tapi benar-benar sebuah manifesto radikal soal kekuasaan, kepemimpinan, dan pastinya keadilan. Nah, untuk memandu kita, agenda ini adalah timeline akuntabilitas kita. Ini ibarat peta jalan yang jelas banget yang bakal bawa kita dari tata bahasa Ibrani kuno langsung ke realitas praktis kehidupan kita sehari-hari. Kita bakal ngelewatin sidang ilahi kuno, mengupas misteri kata Elohim, ngeliat apa maksudnya dasar bumi yang goyang, lalu bahas soal otoritas di dunia modern, panggilan keadilan bagi gereja, sampai ke mandat keadilan orang percaya. Tapi sebelum kita jalan lebih jauh, coba deh tanyain pertanyaan ini ke diri Anda sendiri. Apakah Anda sadar kalau Anda itu sebenarnya wakil Tuhan di dunia? Serius, ini bukan cuma pertanyaan teologis yang mengawang-awang gitu aja. Teologi kuno yang lagi kita bedah ini pada prakteknya adalah mandat langsung buat Anda, tepat di detik ini juga. Gimana ceritanya? Yuk kita lihat. Bagian pertama kita, sidang ilahi kuno. Coba deh bayangin sebuah dewan surgawi dari zaman dulu, yang di tradisi Semitik kuno itu disebut adat El. Nah, hal yang paling menarik di sini adalah, di tengah persidangan kosmik ini, Tuhan itu hadir bukan cuma sebagai objek sembahan ritual yang pasif. Enggak sama sekali. Dia justru digambarkan berdiri tegak, ngambil posisi sebagai hakim tertinggi. Dan tahu nggak apa yang dia tuntut dari para penguasa? Keadilan sosial. Bener banget, dia menggugat mereka-mereka yang malah ngebelain orang fasik dan nutup mata dari hak-hak orang lemah, anak yatim piatu, dan orang miskin. Jadi ini bener-bener nunjukin kalau Tuhan itu menempatkan etika dan pembelaan buat kaum tertindas jauh-jauh di atas hierarki kekuasaan manusia macam apapun. Lanjut ke bagian kedua, misteri kata Elohim. Sekarang kita masuk ke sebuah ironi bahasa yang menurut saya luar biasa menarik. Jadi di bahasa Ibrani asli ada kata Elohim. Kata ini ternyata punya makna ganda loh. Di satu sisi, ini merujuk ke Sang Pencipta sebagai hakim tertinggi. Makanya pakai bentuk jamak, semacam pluralis majestatis untuk menunjukkan keagungan. Tapi di sisi lain, teks ini juga pakai kata Elohim yang sama persis buat nyebut para penguasa duniawi atau surgawi yang justru lagi dihakimi. Aneh kan? Kenapa coba? Jawabannya simpel, karena para penguasa ini cuma delegasi. Mereka disebut Elohim murni karena fungsi mereka sebagai wakil yang dititipin mandat sama Tuhan buat negakin keadilan. Bukan karena mereka itu punya substansi ilahi beneran. Jadi ada kontras yang tajam banget nih di sini. Di satu kubu, kita punya kekuasaan mutlak yang cuma dipegang sama Tuhan yang sejati. Terus di kubu satunya lagi ada kekuasaan delegasi. Kekuasaan yang cuma dipinjemin ke para penguasa sebagai wakil. Penulis kuno dari teks ini tuh sengaja nabrakin dua konsep ini buat ngebongkar sesuatu. Semacam dekonstruksi yang cukup brutal. Karena pas penguasa-penguasa dengan otoritas pinjaman ini gagal menjalankan tugasnya buat adil, wah, status mulia mereka langsung diruntuhin habis-habisan. Hukuman buat mereka jelas banget tertulis. Mereka bakal mati seperti manusia biasa. Intinya, setinggi apapun jabatan seseorang, itu nggak bakal bikin mereka kebal dari hukum moral universalnya Tuhan. Sama sekali enggak. Masuk ke bagian ketiga, dasar bumi yang goyang. Jadi, poin krusialnya adalah kita melihat titik balik yang tragis di ayat kelima. Ini tuh ibarat anatomi dari sebuah kehancuran sistemik. Dimulai dari langkah pertama, kegagalan kognitif. Dibilang kalau mereka tidak tahu dan tidak mengerti. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka kurang baca berita atau kurang info ya. Ini ketidaktahuan yang disengaja. Mereka milih buat tutup mata dari kebenaran yang bikin gak nyaman. Terus, ini merembet ke langkah kedua, disorientasi moral. Mereka dibilang berjalan dalam kegelapan. Kayak kejebak di echo chamber, ruang gema kepemimpinan mereka sendiri yang bikin mereka buta sama penderitaan orang-orang di bawah sana. Dan puncaknya, langkah ketiga, konsekuensi kosmik. Teksnya bilang, goyanglah segala dasar bumi. Ketidakpedulian para pemimpin itu secara sistematis menghancurkan gravitasi moral yang selama ini nahan dan nyatuin masyarakat kita. Mari kita melompat maju dan melihat bagaimana ini semua berkembang. Garis waktu ini narik kita keluar dari jubah kuno pengadilan semit, ngelewatin gaya pemerintahan modern di abad ke-20, dan mendarat mulus, langsung di atas mimbar gereja dan meja kantor Anda hari ini. Karena, ya teks ini nggak cuma berhenti di sejarah masa lalu,
Teks ini benar-benar menembus dan relevan banget buat zaman kita sekarang. Bagian keempat, otoritas di dunia modern. Nah, kalau kita telanjangi praktik kekuasaan modern hari ini, kita bakal nemuin pola yang kelihatan jelas. Entah itu di bidang kepemimpinan, hukum, atau ekonomi, dunia sering banget pakai kekuasaan cuma buat melindungi diri sendiri, atau parahnya, mengeksploitasi mereka yang lemah demi ngejar margin keuntungan. Tapi coba deh, kalau kita balik lagi ke standar Mazmur 82 tadi, tindakan yang dituntut dari kita itu bertolak belakang banget. Kesuksesan dalam manajemen modern, mau Anda itu manajer atau pembuat kebijakan, ternyata bukan diukur dari seberapa gede keuntungan yang diraup di pucuk pimpinan. Kesuksesan sejati itu diukur dari seberapa baik sih orang-orang yang paling rentan, yang ada di posisi paling bawah, bisa terlindungi. Jadi keadilan sosial itu bukan sekedar embel-embel, teman-teman. Itu justru jantungnya dari sebuah kepemimpinan. Kita lanjut ke bagian kelima, panggilan keadilan bagi gereja. Sekarang, mari kita arahin fokus kita lurus-lurus ke institusi keagamaan modern. Ini adalah panggilan bertindak yang benar-benar tegas. Gereja itu nggak bisa cuma jago di urusan manajemen, punya teknologi canggih, atau tata estetika ibadah yang keren, tapi di saat yang sama malah kena kebutaan organisasional. Nggak bisa gitu. Gereja tuh dituntut buat punya akuntabilitas transparan. Gereja wajib, ini wajib loh, jadi safe haven alias tempat perlindungan paling aman buat para korban ketidakadilan. Harus melayani tanpa pandang bulu soal status sosial. Dan lebih jauh lagi, gereja itu dipanggil buat keluar dari zona nyaman gedungnya dan mulai bertindak sebagai advokat profetik, menjadi suara buat mereka yang nggak punya suara, dan berani bersuara buat ngoreksi sistem masyarakat yang rusak dan menindas. Kalau gereja cuma diam ngeliat ketidakadilan demi nyari aman, ya sama aja gereja lagi ngebiarin dasar bumi makin bergoyang. Dan bagian terakhir kita, bagian keenam, mandat keadilan orang percaya. Dan ini secara brilian mengilustrasikan kontras yang sangat tajam antara dua pola pikir yang saling tabrakan. Sikap duniawi yang lama ngajarin kita buat pakai otoritas demi ngeruk keuntungan pribadi, yang bikin kita ngerasa hebat cuma karena sebuah gelar atau jabatan di kartu nama. Tapi, coba lihat sikap baru dari prinsip Mazmur 82 ini. Anda dan saya dituntut pakai otoritas kita murni buat melindungi mereka yang lemah. Kita diajak hidup dengan satu kesadaran penuh bahwa kita ini selalu ada di bawah pengawasan Tuhan secara langsung. Ini sering disebut konsep coram deo. Jabatan Anda, entah di kantor, di pelayanan, atau bahkan di rumah, itu murni cuma titipan sementara. Dan integritas kita yang sesungguhnya, itu justru lagi diuji pas lagi nggak ada orang yang lihat. Karena apa? Karena Sang Hakim Agung nggak pernah sekalipun absen dari persidangan hidup kita. Sebagai penutup, mari kita sama-sama resapi kutipan doa yang luar biasa kuat ini. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Doa ini tuh semacam pengingat pamungkas buat kita, bahwa pada akhirnya nanti, seluruh otoritas bakal dikembaliin ke pemilik sahnya. Jadi, besok pagi pas Anda bangun tidur, pas Anda melangkah masuk ke ruangan kantor, pas lagi mimpin rapat, atau pas lagi ngobrol sama komunitas Anda, pertanyaan besar saya buat Anda adalah, gimana Anda bakal pakai otoritas pinjaman yang ada di genggaman Anda itu besok? Apakah Anda bakal pakai itu cuma buat ngebangun kerajaan kecil Anda sendiri? Ataukah Anda bakal berani ngambil peran buat jagain dasar-dasar bumi supaya nggak runtuh? Pilihan itu ada di tangan Anda. Terima kasih banyak udah ngikutin eksplorasi kita hari ini, dan sampai jumpa.